Baik anak-anak, benar ini kelas 12? Oke. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini pasti anak-anak belum tahu nama bapak, belum tahu. Baiklah, untuk pertemuan pertama ini ada baiknya kita saling memperkenalkan diri. Baik, anak-anak. Perkenalkan, nama saya Nah, inilah sedikit tentang biodata Bapak. Nama Sangkut Arduansa, asal dari Oku Selatan, pendidikan terakhir di Universitas PGRI Palembang. Saya di sini sebagai guru pendidikan dasari atau pendidikan olahraga. Oke, baik. Nah, itulah sedikit tentang biodata diri Bapak. Sekarang dipersilakan untuk siswa. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang biodata diri Bapak atau yang lain? Oke, yang depan. Silakan tanya. Oke, status Bapak masih status belum kawin, tapi sudah ada rencana. Kemudian masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, yang di belakang. Oke, baik. Nomor HP? Ya, oke. Nomor HP Bapak? Itu nomor HP Bapak sekalian nomor WA. Siapa tahu ingin ada hal ingin ditanyakan dari luar materi, silakan dihubungi nomor Bapak. Tidak perlu ditelepon, cek WA aja bisa. Oke, kemudian mungkin itu saja tentang data dari Bapak. Sekarang saya ada baiknya untuk memperkenalkan diri siswa masing-masing supaya Bapak lebih kenal dan ingin tahu asal, kemudian cita-cita
dan nama. Oke, saya absen ya. Begitu namanya saya panggil, berdiri, sebutkan nama, kemudian asal sekolah, kemudian cita-cita. Amiruddin. Oke, silakan berdiri, sebutkan nama. Oke. Wah, bagus, semoga tercapai cita-cita menjadi polisi. Kemudian Santi, sebutkan nama. Oke, baik. Kemudian Alek, kemana Alek? Oh, Alek tidak masuk. Oh ya. Jadi dia tidak ada kabar ini. Oke, baik, untuk sementara untuk pertemuan pertama kita hadirkan dulu karena ya mungkin pertemuan pertama untuk minggu depan ya tidak ada toleransi lagi. Kalau tidak ada kabar apa, jika memang siswa itu sakit ya ada surat atau keterangan dari, alangkah baiknya ada keterangan dari dokter. Oke. Kemudian Ucok, sebutkan nama. Oke, cita-cita menjadi guru. Bagus. Kalau dari bapak, guru itu sangat baik. Oke, itu saja mungkin bapak sudah sedikit mengenali tentang cita-cita kalian, terus wajah-wajah kalian supaya bapak mudah mengingat. Oke, sekarang kita masuk ke materi bapak. Bapak ini ingin menjelaskan materi tentang bulu tangkis. Salah satu tekniknya. Oke, nama bapak aku saja. Kebetulan di sini basic saya sebagai basic di bulu tangkis itu yang terutama. Kemudian saya ada juga basic yang kedua, tapi tidak sampai di atlet, yaitu renang. Saya mengikuti lisensi renang, alhamdulillah sudah di tingkatan provinsi, Sumsel. Oke, sekarang Bapak ingin menjelaskan tentang salah satu teknik dasar bulu tangkis. Nah, sebelum kita masuki tentang bulu tangkis, di sini apakah sudah tahu apa itu pengertian bulu tangkis? Oke, yang di mana? Oke, ya, siap, benar, hampir mendekati. Kemudian masih adakah yang menurut pendapat? Ya, oke, depan. Ya, oke, benar. Nah, saya dari beberapa murid-murid itu sudah ada mendekati dari jawaban-jawaban. Nah, kemudian saya akan meluruskan. Itu bulu tangkis adalah suatu permainan atau olahraga yang menggunakan raket dengan dua orang untuk tunggal, kemudian juga ada untuk dua pasangan untuk ganda. Nah, itulah tentang pengertian bulu tangkis yang untuk bermain. Bermain bulu tangkis ini secara berlawan, saling mengejar poin. Nah, kemudian saya langsung masuk aja ke salah satu teknik drill, yaitu tentang saya mengambil smash. Nah, salah satu teknik smash itu adalah kita ambil contoh. Ini misalnya raket.
Ini misalnya grip raket, grip. Nah, jadi cara memegang raket itu terutama dalam permainan bulu tangkis. Karena kalau tidak bisa memegang raket, otomatis tidak bisa yang dinamakan bermain bulu tangkis. Nah, jadi teknik dasar itu pertama sekali cara bagaimana memegang raket, bagaimana teknik dengan pegangannya yang benar, kemudian kalau materi ini smash dengan jumping yang sesuai dengan apa yang diharapkan datangnya bola ke arah kita. Nah, jadi cara memegang raket itu ada juga, kalau untuk megangnya ada yang dinamakan forehand, ada juga yang dinamakan backhand. Nah, itu cara dua memegang raket. Nah, kemudian kita belajar tentang pertama itu forehand. Nah, untuk forehand ini misalkan grip, tahu kan grip? Nah, yang gagang raket. Nah, ini misalkan grip. Nah, jadi cara memegang raket untuk forehand itu terutama kita pegang dulu raket dari tengah-tengah batangnya, kemudian kita pegang seperti ini, kita pegang. Nah, kita pegang, megangnya seperti biasa aja kayak gini. Nah, jadi inilah yang dinamakan secara pegangan forehand. Cukup jelas untuk forehand? Ya, oke. Untuk tangan itu seperti biasa aja. Nah, kita memegang seperti apa itu kalau peribahasa ngulek sambel. Nah, jadi megangnya kayak ini. Nah, kita megangnya kayak ini. Jadi geraknya kayak gini. Kemudian, bagaimana? Sudah bisa dimengerti cara forehand? Oke, baik. Sekarang kita masuk cara memegang yang kedua, yaitu backhand. Untuk backhand itu gerakan tangannya sama seperti tadi, tapi bedanya jempol kayak gini. Jadi kayak bilang sip. Nah, kita ambil contoh ini lagi, ini misal grip. Nah, jadi kalau kita pegang, nah seperti ini, contohnya sama, pertama seperti ini, kemudian jempol ini ditaruhkan di tempat grip, seperti ini. Ini misal grip, seperti ini, paham? Seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya ada cemesan dari lawan, kita bisa mengambilnya dengan secara backhand, jadi gerakannya kayak gini. Guna manfaat jempol ini di sini membantu daya ledak biar kuat untuk mengembalikan bola ke arah lawan. Nah, ada yang ingin ditanyakan tentang backhand. Nah, itulah sekilas tentang cara memegang raket, forehand maupun backhand. Nah, kemudian saya memasuk ke drill Bapak. Itu kan saya mengambil salah satu teknik, yaitu smash. Nah, jadi bagaimana cara kalian membuat variasi atau kombinasi permainan bulu tangkis dengan smash. Kan smash itu banyak dengan teknik dasar. Ada smash, ada service teknik dasarnya, ada forehand yang disebut tadi, backhand, kemudian ya itu saja yang tentang teknik dasar ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke drill. Drill gerakan smash kombinasi. Jadi, misal ini lapangan bulu tangkis. Oke. Ini misal langsung aja net. Ini misal net. Nah. Jadi sekarang kita langsung masuk ke drill. Misalkan ini untuk cara gerakan smash, tahapan awal, cara berlatih, cara menyesuaikan diri. Bagaimana kita saat mau melakukan smashan dan setelah kita melakukan jumping.
Jadi kan smash itu, ini misalkan ini kita ambil dulu drillnya ya. Kemudian sekarang Bapak jelaskan secara materi dan minggu depan Bapak jelaskan ke lapangan untuk pertemuan berikutnya. Ini misal siswa, kemudian ada ini misalkan kun, ini kun, ini mana? Tolong dipahami ya, karena ini mau dilakukan saat kita minggu depan pertemuan ke minggu depan. Jadi ini misalkan siswa, jadi siswa ini melakukan semesan di tempat sebanyak 5 kali dulu, semesan biasa. Gerakannya, oke Bapak contohkan, ini perhatikan karena kita, jadi kalau pertemuan minggu depan kan Bapak sekadar ingin mengulaskan saja tentang prakteknya. Ini kan tentang sekilas tentang materi. Jadi kita semes di tempat 1, 2 gitu kan, sampai sebanyak 5 kali. Cara memegang raket pastikan gerakan secara backhand. Kalau cara memegang forehand itu untuk kembalian smash, ada kembalian smash secara backhand juga ada, forehand ada. Jadi siswa melakukan loncatan 5 kali smash di tempat di sini. Ini smash di tempat. Kemudian siswa kalian anak-anak melakukan loncatan, loncat tekun. Begitu kalian sudah loncat ke depan, sudah sampai di depan, kalian sprint ke belakang ke tempat semula. Nah, itulah teknik yang pertama atau drill yang akan kita gerakkan di minggu depan. Nah, kemudian masuk ke drill yang kedua. Oke. Ini tetap jangan dihapus supaya kalian paham, biar bisa dicatat. Nah, oke. Sekarang masuk ke drill yang kedua. Ini ya. Drill yang kedua itu kalian sama saja, bentuk orangnya sama. Kita ini ambil contoh, ini misalkan kalian siswa, ini kun. Ini kan kita dibagi. Kalian sekelasnya ada berapa? 28. Nah, 28 kita bagi menjadi 2 kelompok atau 3 sampai 4 kelompok. Nah, jadi kan tidak hanya satu baris. Kalau misalnya satu baris itu terlalu lama antrian. Nah, jadi kalau misalnya 28 siswa, kita bagi berapa sama rata biar 3 kelompok atau 4 kelompok untuk minggu depan. Ini drill yang kedua. Siswa melakukan smash, lompat sambil smash. Siswa ini lompat, smash, lompat lagi, smash, lompat lagi, smash. Nah, itu drill yang kedua. Sudah begitu melakukan, sudah sampai ke depan, siswa lompat lagi kun ke belakang, tapi tidak dengan cara smash. Lompat biasa aja. Nah, lompat dan berhenti. Nah, itulah drill kedua. Ini secara kalau misal satu kelompok itu 3 orang. Nah, kalau misalnya 28 kan dibagikan seperti yang Bapak bilang tadi. Nah,
Itulah drill yang pertama dan drill kedua. Silakan kalian pahami dulu. Nah, langsung juga Bapak ingin memasuki ke drill yang ketiga. Nah, ini drill ketiga ini bagaimana kita mengkolaborasi bola dari smesan. Begitu kita smash, lawan mengembalikan bola dengan baik dengan secara netting, kita harus siap kemana saja berada. Misalnya kita di sini melakukan smash, jumping smash, dan lawan mengembalikan bola ke arah netting ke sebelah kanan. Kita harus siap mengejar bola. Kalau misalkan ini tunggal, kalau ganda kan berdua, jadi ada teman. Kalau misalnya kita di sini, teman pasti di sini. Kalau misalnya tunggal, kita harus berjuang bagaimana caranya kita menguasai satu lapangan ini. Nah, jadi itulah sekarang masuk ke drill yang ketiga. Oke, sudah ada. Nah, ini drill yang ketiga. Ini siswa sama, gerakannya sama dari sini semua. Kita dari pangkal lapangan biar ada gerakan fisik, terus gerakan kelincahan kalian, bagaimana kalian melakukan gerakan smashnya. Ini misal kun, ini kun pertama, kemudian kun kedua di sini. Jadi kalian itu lari, ini melewati lari, ini kan misalnya dia ngopor tinggi. Kalian lari ke depan sambil loncat, ini lari, kalian kejar. Ini kan misalnya lawan mengembalikan bola secara tanggung. Nah, jadi kita lari ke depan, loncat, lalu lakukan jumping smash. Nah, begitu kita melakukan smash, tetapi lawan kita bisa mengembalikan bola dengan akurat, lalu dengan melakukan bola netting, disebut dengan netting itu melakukan dengan bibir net saja, sedikit saja. Jadi kalau kita misalkan nyemes dikembalikan dengan secara netting oleh lawan, kembalinya ke sini, kita harus berlari ke sini, melakukan netting kembali. Begitu sudah melakukan netting kembali, dia positif. Ada juga seorang lawan itu melakukan netting juga, ada diangkatnya lagi ke belakang kayak gini. Nah, kalau misalnya dilakukannya ke belakang, kita mundur, berlari lagi ke belakang, kejar, melakukan jumping smash lagi kayak gitu kan. Nah, itulah sedikit tentang drill yang ketiga. Nah, kemudian itulah tentang teknik dasar dari Bapak yang ingin kita praktekkan di minggu depan tentang teknik dasar smash. Nah, jadi inilah drill-drillnya, inilah gerak-gerakannya yang akan kita ragakan di minggu depan. Tolong kalian pahami bagaimana cara memegang raket tadi, terus melakukan jumping smash. Baik, apakah siswa ada yang ingin dipertanyakan, mungkin belum paham atau sedikit ada yang kesulitan bagi siswa? Silakan dipertanyakan kepada Bapak. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah cukup mengerti? Ya, yang teman, silakan. Untuk gerakan drill pertama. Iya, gerakan drill pertama kan ini kita contohkan secara materi dulu. Nah, nanti kalau sudah di lapangan kan Bapak sudah pakai baju olahraga, kalian sudah pakai baju olahraga. Nah, jadi kita lakukan dan saya contohkan, Bapak contohkan lagi bagaimana cara gerakan drill pertama. Tidak harus seperti ini aja. Ini kan kita singkup. Nah, jadi kita minggu depan ketemu. Ini kan
sudah Bapak bilang bayangan. Bayangan inilah yang akan kita praktekkan di pertemuan minggu depan. Oke, saudara? Ya, oke, tidak ada. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada, kan ini materi dari Bapak. Nah, sekarang tugas kalian ada mencari video di YouTube atau di internet. Kan itu banyak cara smash di internet, itu variasi dan kombinasinya itu banyak. Ini salah satu contohnya saja ya, untuk pertemuan kita di minggu depan. Jadi kalian pahami di internet itu atau dari YouTube cara-cara smash yang baik dan benar. Nah, lalu kalau kalian sudah memahami, ini kan materi dari Bapak. Nah, kalian di rumah tugas kalian memahami di YouTube, memahami video, bagaimana cara kalian melakukan smash, bagaimana perhatikan di YouTube. Kan sekarang banyak YouTube, internet kan banyak. Oke, paham? Oke, baik, kalau sudah paham, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, baik, kalau tidak ada, mungkin Bapak rasa cukup ya kita bertemu di minggu depan dengan gerakan teknik dasar smash bulu tangkis. Oke, itu saja. Nah, jadi sebelum kita ulang, alangkah baiknya kita melakukan doa bersama-sama. Baiklah, siswa sekalian, kita berdoa bersama-sama dengan mengucap alhamdulillah. Kita pertemuan pada hari ini kan sudah menjelaskan materi singkat tentang smash. Semoga siswa sekalian diberi kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan untuk melakukan gerakan suatu teknik dasar smash. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, mungkin itu saja materi dari Bapak. Sampai ketemu di minggu depan. Itu yang misalnya belum ada kabar yang Alfa tadi, tolong diberitahu kepada temennya yang Alfa tadi supaya dia tahu materi kita apa minggu depan kan, gitu ya. Oke, itu saja materi dari Bapak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu depan ya.